Untuk video yang ini, kita akan membahas beberapa saham pilihan, khususnya saham-saham big cap ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini ditutup minus 0,45%, close-nya di level 5.525. Walaupun ditutup minus untuk Bank BRI hari ini candlenya hijau ya, karena tadi pagi itu open gap bawah. Opennya di 5.475 untuk harga pembukaan saham Bank BRI hari ini. Sempat turun, habis itu ditarik naik lagi. Kalau secara teknikal sih masih berada di range konsolidasinya antara 5.400 sampai 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI untuk aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, net sell 18,6 M. Kalau kita lihat untuk valuasinya juga cenderung sepi. Untuk BBRI ya hari ini kalau kita cek dari awal bulan ini, dari tanggal 1 Juni untuk aslinya udah net sell 97,3 M keluar, cuman ini hitungannya kecil ya dibandingkan dengan valuasinya 5,4 triliun. Kalau kita cek lagi dari awal Mei untuk aslinya masih net buy 1,5 triliun. Jadi semoga aja untuk Bank BRI ya ini nggak jebol di bawah 5.400. Kalau sampai jebol di bawah itu ya mending nunggu koreksi yang lebih dalam lagi kalau mau entry. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 15 Juni untuk saham BBRI. Hari ini secara keseluruhan untuk saham Bank BRI yang masuk itu ZP ya, ZP net B 82,4 M. Lihat valuasinya ZP 274 M, jadi cenderung trading. Yang jadi market maker utamanya juga ZP sih, kemungkinan ZP ini yang jaga harga untuk saham Bank BRI hari ini yang bikin hijau ya. Kemudian selain ZP yang masuk ada BB, BK, YU dan ZP ini ZP versi asing, BB juga asing, BK, YU juga asing ya. Sedangkan untuk asingnya yang keluar di saham Bank BRI hari ini ada RX, AK, AG. Jadi sebagian keluar, sebagian masuk. Kemungkinan untuk bisnis ya masih akan konsolidasi di range area ini. Kalau mau entry ya bagusnya dekat support 5.400 area sini. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini di distribusi asing. Asingnya keluar lumayan banyak, 200-an M, dan harganya turun 0,28% ke level 9.050. 9.050 ini hitungannya ya setelah histori area support ya di level saat ini 1, 2, 3, 4, 5 kali ya mencoba breakdown cuman gagal di bawah 9.050. Jadi untuk besok sih lihat aja di awal market. Kalau langsung merah mending wait and see aja. Kalau lihat transaksi hari ini asingnya keluar 200-an M di BBCA. Ini kalau dari awal Mei cuma net sell 187 ya. Jadi untuk asingnya kadang keluar kadang masuk. Untuk hari ini asingnya keluar 221,6 M di saham BBCA. Tanggal 15 secara keseluruhan malah lebih banyak yang keluar sih, dan yang keluar ini broker-broker asing ZP, RX, AK, KZ, YU, dan yang masuk lokal. Hasilnya distribusi ditampung oleh lokal untuk saham Bank BCA hari ini. Jadi untuk besok perlu hati-hati. Oke, untuk saham BCA yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Hari ini juga candlenya hijau sih. Ditutup surplus 1,49%, close-nya 5.125. Kalau lihat transaksinya hari ini aslinya keluar padahal di saham Bank Mandiri. Aslinya net sell 30,8 M ya keluar. Lalu kita cek untuk saham Bank Mandiri. Hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng walaupun aslinya net sell cuman hitungannya yang masuk lebih banyak ya, jadi harganya naik. Untuk yang paling banyak masuk di saham Bank BRI ada CC net B 29,6 M, BB net B 20,1 M. CC BB-nya versi asing juga sih. Dan yang keluar asingnya lebih banyak ini. YU, BK, KZ, AK versi asing keluar. Sedangkan untuk YU lokalnya masuk 52,5 M. Jadi lokalnya net buy, asingnya net sell untuk saham Bank Mandiri.
Untuk besok kemungkinan sih harganya masih akan konsolidasi ya untuk saham, Bank Mandiri ini. Coba kalau kita pakai indikator Bollinger untuk area lower band lower-nya mana? Bollinger. Nah, ini kan masih akan konsolidasi kalau lihat, candle-nya kalau lihat, Bollinger-nya ya. Untuk support kuatnya sih kalau pakai Bollinger ada di level 4.975 dan resistennya ada di level 5.200. Kemungkinan untuk besok sih masih konsolidasi, kalaupun naik, setelah nyentuh level 5.200, kalau IHSG-nya nggak mendukung, ada kemungkinan koreksi lagi konsolidasi di range area ini untuk beberapa, waktu ke depan ya. Jadi sabar aja untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry bagusnya untuk trading ya ini, ketika nyentuh, lower band ini di level 4.970-an, 5.000. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Untuk saham GoTo hari ini, turun ya. Enggak sih, tadi sempat turun naik lagi. Jadi untuk saham GoTo hari ini nggak kemana-mana, untuk harga penutupannya sama seperti harga pembukaan di 116, jadi konsolidasi untuk saham GoTo. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, GoTo hari ini aslinya masuk 21,2 M, aslinya masuk. Cuman kalau untuk valuasinya belum terlalu rame ya untuk saham GoTo. GoTo hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ada yang distribusi YU Netcell 53M dan YU yang keluar ini versi, lokal ya. Untuk hari ini GoTo didominasi oleh lokal untuk transaksinya. Untuk lokalnya yang keluar ada YU, AK, KZ, untuk YU-nya Netcell 55,6 M, YU versi lokal. Untuk AK versi lokal ini malah murni distribusi ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Netcell 44,9 M, untuk KZ versi lokal juga sama, tidak melakukan pembelian sama sekali. Murni jualan Netcell 9,9 M dan lokalnya yang nampung MG yang masuk 36 M. Untuk asingnya Netbase yang masuk ada BK versi asing 28,9 M. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya YU, MG, YU-nya Netcell, MG-nya Netbase. Untuk besok sih ya di level harga saat ini sebenarnya setelah histori 1 2 3 4 kali ya ada di area 116 115. Untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau bagusnya kalau mau entry itu ya dekat-dekat support 110 108 ya, kalau dikasih kesempatan turun lagi ke area sini. Untuk aslinya sih kalau kita cek dari tanggal 11 Mei ketika, turun itu untuk aslinya masih lebih banyak yang masuk sih. Jadi semoga aja untuk harga saham GoTo ada yang jaga. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kemungkinan masih akan konsolidasi ya, maksudnya range pergerakannya itu nggak terlalu, lebar. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk Telkom hari ini candlenya hijau, ditutup surplus 0,50%, mencoba breakout cuman belum berhasil. Kalau secara Fibonacci ya ini harga saat ini, harga penutupan saat ini ya ini area resistennya ya untuk saham Telkom. Misal besok langsung bisa naik dan ada yang jaga harga di harga 4.020, semoga aja untuk saham Telkom bisa naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, LKM untuk hari ini tanggal 15 Juni aslinya keluar, ini malahan net sell 43,7 M. Kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya udah net sell 101,6 M ya, jadi kadang keluar kadang masuk. Tapi untuk hari ini net sell sih di saham Telkom. Untuk Telkom hari ini tanggal 15 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang Netbase sama Netcell ini lebih banyak yang keluar sih, cuman nggak beda jauh untuk selisihnya. Yang jadi market maker utamanya ZP, RX, kedua-duanya itu Netcell. Perlu hati-hati sih, kayaknya untuk saham Telkom masih akan bentuk candle kecil untuk besok. Kemungkinan sih masih belum bisa breakout ya kayaknya. Ya perhatikan saat ini level 4.030, 4.020, apakah besok bisa breakout dan ada yang jaga harga di area sini atau enggak. Oke, itu untuk saham Telkom mungkin kalau mau trading sih untuk besok ya bisa dipertimbangkan lagi kalau mau masuk di saham Telkom, kemungkinan sih habis bagi dividen enggak terlalu volatile ya untuk
range pergerakan saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Hari ini naik ya untuk saham Adaro, naik lagi. Walaupun sempat merah dikit kita di awal market ya, sempat turun habis itu ditarik naik. Close-nya di 2300, ditutup surplus 2,22%, dan untuk asingnya juga udah mulai nyicil ya ketika dari tanggal dari sinilah habis bagi dividen itu ketika harganya di bawah, untuk asingnya udah mulai nyicil sih. Untuk hari ini gimana untuk asingnya, apakah masih net buy di saham Adaro? Hari ini tanggal 15, untuk asingnya net sell cuman 1,1 M aja. Untuk valuasinya lumayan liquid 173,2 M ya, tapi asingnya net sell 1,1 M. Adaro hari ini tanggal 15 Juni, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada ZP yang akumulasi 45,3 M ZP lagi. Dan ZP yang masuk ini versi asing ya. Selain ZP untuk asingnya ada KZ yang masuk 2,5 M, malahan untuk KZ ini 100% buy. Tidak melakukan selling sama sekali ya, KZ versi asing. Yang jualan untuk asingnya ada BK, AK, CC, YU. Jadi ya untuk hari ini sih ya ini diakumulasi oleh ZP versi asing. Coba kalau kita cek dari awal bulan, yang pegang barang paling banyak untuk saham Adaro itu ya ZP, dan ZP-nya sampai hari ini masih masuk. Ya walaupun untuk ZP ini ya kadang keluar sih, kadang keluar, cuman secara keseluruhan ZP yang pegang barang paling banyak dari awal Juni, dan AVG buy-nya itu di 2218 kalau kita cek dari awal Juni 2218. Floating profit cuman nggak terlalu tinggi floating profit. AVG-nya di sini ya, di harga ya hitungannya di harga terendahnya hari ini 2220. Jadi untuk saham Adaro lama nggak jebol aja di bawah 220, semoga aja masih naik. Cuman naiknya untuk saham Adaro itu kemungkinan nggak bisa, kayaknya sih belum bisa ya kalau buat tinggi-tinggi banget. Lihat aja nanti di kuartal 2-nya gimana untuk laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan kuartal 2-nya bagus, semoga saja untuk saham Adaro bisa naik lagi, ngejar resistennya. Kalau secara Fibonacci masih di level 2550. Oke, itu untuk saham Adaro. Lihat transaksi hari ini lebih kuat di demand sih 60%. Jadi semoga aja untuk besok masih bisa naik ya, nutup gap. Apalagi di sini ada gap down ya yang belum ketutup. Kalau mau nutup gap untuk saham Adaro ke level 2400, mungkin ini resisten secara terdekatnya ya 5400. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Hari ini juga naik, ini untuk saham ITMG. Naik lumayan tinggi 3% ya. Turunnya mentok di sini sih bukan mentok sih, enggak sempat nyentuh support secara Fibonacci-nya. Turun naik, kalau lihat candlenya sih polanya mirip-mirip seperti Adaro ya. Bedanya kalau Adaro itu nyentuh support Fibonacci, kalau ITMG belum. Ya, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ITMG gimana? Untuk hari ini tanggal 15 Juni untuk saham ITMG secara keseluruhan sebenarnya yang keluar juga masih lumayan banyak. Ini CC, BK, YP, TP keluar. Yang jadi market maker utamanya hari ini CC, AK. AK-nya masuk 449 juta. Jadi untuk AK cenderung scalping. Untuk CC-nya net sell 3,3, tapi ada ZP ini yang masuk 5,1 M, dan ZP yang masuk ini versi asing lagi ya. ZP versi asing kayaknya mulai ngoleksi saham-saham batubara di harga saat ini. Untuk aslinya net buy berarti ya, net. Oh, tapi kok net sell? Yang keluar siapa? Oh, CCBK yang keluar ini versi asing ya. Jadi aslinya masih net sell sih di saham ITMG. Untuk besok untuk saham ITMG gimana ya? Ini udah berhasil breakout di range konsolidasinya sih. Jadi 23.800 area sini, 23.800 lah, itu bisa dikatakan support setelah historinya. 23850. Ya misal besok turun, kalau nggak jebol di bawah 23850, semoga aja untuk saham ITMG masih
paling enggak konsolidasi dulu ya untuk saham ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau kita cek untuk harga batu baranya masih di bawah sih, nggak kemana-mana, masih di bawah aja. Kalau kita cek untuk valuasinya ITMG harusnya sih menarik ya, apalagi net income-nya, tapi EPS-nya di kuartal 1 ini lebih turun dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin, tapi dari segi valuasi PBV-nya 1 kali, ya nggak mahal-mahal banget sih. Ya, tapi saham-saham sektor batu bara mungkin untuk beberapa waktu ke depan akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham ITMG ya, soalnya udah turun cukup dalam sih, kalau turun lagi ya harusnya ada yang jaga sih. Soalnya kan untuk batu baranya juga masih banyak ya untuk permintaannya. Oke, itu saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA ini. Hari ini RUPS, hari ini atau kapan untuk RUPS-nya? Untuk PTBA hari ini naik secara teknikal, berhasil nyentuh resistennya ya di 3.600. Ini breakout enggak ya? Sedikit di atas, close-nya sedikit di atas resisten ya. Untuk saham PTBA udah nyentuh area sini, jadi mungkin yang udah taking profit tadi misal ambil posisi di bawah. Untuk besok gimana kalau kita cek untuk PTBA, ada berita apa hari ini? PTBA untuk hari ini belum ada sih, belum keluar ya. Mungkin buat teman-teman yang punya berita tentang PTBA bisa tulis di kolom komentar ya. Soalnya RUPS itu tanggal 15 Juli hari ini, tadi sore tanggal jam 16. Mungkin yang ikut RUPS-nya bisa tulis di kolom komentar untuk hasilnya gimana, bagi dividen berapa banyak untuk saham PTBA. Kalau lihat hari ini naik 4% sih kayaknya lumayan ya, untuk dividennya kayaknya lumayan, tapi untuk aslinya gimana? Untuk PTBA, untuk aslinya keluar lagi 31,5 M menjelang, misal nanti menjelang pembagian dividen untuk aslinya masih terus keluar di saham PTBA ya perlu hati-hati ya. Kalau lihat yang udah kalau menjelang pembagian dividen khususnya di saham batubara pertambangan aslinya keluar, habis itu ARB turun lah, turun dalam banget. Jadi ya bisa dipertimbangkan lagi kalau pilih ambil dividennya atau ambil capital gain-nya ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah ya perlu hati-hati, soalnya kalau langsung merah dan turun lagi di bawah 3.600 ya perlu hati-hati, tapi kalau langsung hijau ya semoga aja untuk saham PTBA masih bisa hasilnya bagus ya untuk hasil RUPS-nya. Oke, itu saham PTBA. Kalau lihat transaksi hari ini lebih detail gimana PTBA hari ini tanggal 15, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya naiknya saham PTBA hari ini disertai dengan distribusi yang jualan paling banyak itu GR net sell 33 M. Untuk aslinya juga net sell ya, untuk aslinya yang keluar itu ada ZP, BB, AK, dan KZ. Biasanya sih kalau ada sentimen bagi dividen yang goreng itu MG ya. Biasanya mau bagi dividen masuk pas XDR itu langsung keluar di awal market. Oke, itu untuk saham PTBA, lihat aja di awal market untuk besok ya. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Pokok Pegas. Pegas masih di bawah ya, kemungkinan akan konsolidasi dulu sih. Ya akan di area sini, mungkin kalau mau invest bisa di masukin list, tapi sabar aja nunggu sentimen positif ini untuk saham Pegas. Tapi untuk valuasinya sih lumayan menarik. Sekilas aja ya kita bahas untuk Pegas. Aslinya net sell kalau dari awal bulan, kalau untuk hari ini net sell juga 10,9 M, untuk valuasinya juga nggak terlalu rame. Kemungkinan untuk saham Pegas ya untuk besok masih, kalau masih sepi akan di situ-situ aja. Secara keseluruhan untuk hari ini malah ada yang distribusi BK versi asing net sell 21 M. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita cek saham Antam.
Ini mau bagi dividen untuk saham Antam dan hasil RUPS-nya mau bagi dividen dengan DPR 50% ya, sama seperti tahun kemarin untuk payout rasionya. Jadi membagikan 50% dari laba yang didapatkan di tahun 2022. Per lembarnya kalau dihitung-hitung berarti sekitar untuk saham Antam 79 atau berapa tadi itu. Udah keluar loh hasilnya. Untuk Antam, ya untuk saham Antam bagi dividen, ya ini akan bagi dividen 1,91 triliun ya, ini DPR-nya 50%, per lembar sahamnya 79,50. Jadi cukup menarik ini sebenarnya untuk saham Antam ya. Kemungkinan sih kedepannya kalau menurut saya ada kemungkinan akan bullish sih. Apalagi untuk asingnya kalau setelah nyentuh area support di 1770-an itu cenderung akumulasi ya, sampai hari ini pun juga belum keluar sebenarnya untuk asing di saham PTBA, untuk asing di saham Antam ketika konsolidasi di atas dari akhir Maret sampai 10 Mei juga asingnya cenderung masuk ya, ketika turun pun emang sebagian asing keluar, cuman sebagian besar lagi masih jadi untuk saham Antam lihat aja nanti gimana menjelang comeback, apakah asingnya distribusi atau enggak. Kalau untuk asingnya masih hold di saham Antam, kemungkinan sih akan breakout di atas 2160 ya untuk mungkin beberapa minggu atau bulan ke depan. Oke, itu untuk saham Antam, tapi untuk jangka waktu dekatnya sih resistennya ada di 2080. Kemungkinan akan ngejar di sini dulu ya, ngejar resisten 280 bisa breakout, baru ngejar 21560. Untuk supportnya sih terdekat ada di 2000-2010. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam asingnya keluar 8,7 M net sell ya. Antam hari ini tanggal 15 secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang keluar ini malahan, padahal dividennya udah keluar ya beritanya. Coba kalau kita cek dari harga bawahnya tanggal 16 Maret ya untuk saham Antam, kalau kita cek dari tanggal 16 Maret gimana? Ini kalau kita cek dari tanggal 16 Maret untuk saham Antam, ya ini yang masuk itu broker-broker asing ya, yang masih pegang barang. Paling banyak YU, AK, ZP, KZAG ini kan broker-broker asing, ya kan? Ini kita bisa lihat barang-barang untuk asingnya mendominasi dan lokalnya jualan. Jadi untuk saham Antam ini masih didominasi oleh asing ketika dari tanggal ini ya. Jadi semoga aja untuk saham Antam bisa breakout di atas 2160 dan naik ya, mulai uptrend. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk besok sih mungkin ada kemungkinan akan ngejar resisten dulu 2080, kalaupun tapi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya akan ya ini sih konsolidasi dulu ya di range area 2010 sampai 2080. Oke, itu untuk saham Antam ya. Perhatikan chart dua area ini. Ya kemungkinan untuk jebol 210 kayaknya enggak dulu ya untuk besok, semoga aja bisa nyentuh resisten, kalau bisa breakout malah bagus. Selanjutnya kita cek saham MDKA, dan untuk saham MDKA ini malah turun lagi ya, beda nih untuk MDKA. Kayaknya sih masih akan konsolidasi di bawah, nunggu nanti untuk kuartal 2-nya gimana. Soalnya untuk MDKA itu nggak terlalu bagus ya untuk net income di kuartal 1 tahun 2023 ini, beda kalau dengan Antam. Kalau Antam kan malah lebih bagus untuk net income kuartal 1 tahun 2023. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MDKA gimana? Untuk hari ini MDKA aslinya keluar net sell 16,1 M. Untuk MDKA hari ini tanggal 6, kok tanggal 16? Tanggal 15 Juni untuk MDKA secara keseluruhan masih didistribusi sih, didistribusi. Ini kalau kita
didistribusi oleh RX ya, net sale 17,4 M, malah untuk RX ini 100% selling, dan yang keluar ini RX versi asing. Jadi perlu hati-hati sih untuk saham MTK. Kalau mau entry ya bagusnya dekat area support 2900, di area 2900-an. Oke, itu untuk saham MDKA, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.